Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah. Kita akan masuk ke dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Keluarga adalah sumber kebahagiaan. Keluarga adalah tempat di mana ayah, ibu, dan anak-anak menyampaikan kasih, kepedulian, dan perhatian. Jadikanlah momen ibadah keluarga ini sebagai sarana persekutuan yang mengasihi dan mendukung dalam doa. Dan pergilah kepada Tuhan. Mari kita sembah syukur kepada Tuhan. Kita berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 291 baitnya yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulut kami akan memberitakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu. Panjang hidup kami, sebab kami tak dapat menghitungnya. Berkenanlah atas ibadah kami ini, dan biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur 55 ayat 23 sampai 24 secara berbalasan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang menumpah darah dan menipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kini kita akan memasuki pemberitaan firman Allah. Mari sejenak kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Dalam ibadah
keluarga pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, bahkan seisi rumah kami, boleh meninggalkan sejenak seluruh aktivitas kami. Dan kami boleh berhimpun ya Tuhan, untuk mengikuti ibadah ini, dan secara khusus pada saat ini, sebelum kami membaca berita firman Allah, kami mohon ya Allah, tuntunlah pendengaran kami, pikiran dan hati nurani kami, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dari Alkitab, dan pemberitaan sabda-Mu itu Tuhan Yesus, kami dapat memahaminya. Terlebih lagi ya Tuhan, kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam iman, percaya, dan pengharapan kami kepadamu. Bapa di surga, bersabdalah di tengah persekutuan keluarga Kristen kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkarya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya mempersilakan marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 25. Yang menyatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Tema sinodal dalam pemberitaan sabda Allah pada malam hari ini adalah melihat tanda akan masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini secara daring, dan saudara-saudara kekasih yang berada di ruang ibadah pada saat ini. Melihat keadaan dunia yang berada di dalam penderitaan, kesesakan, kematian manusia yang dilanda badai COVID-19, dan yang juga kita dengar dan saksikan di Denpasar, Bali, yang juga banyak yang terkapar, bahkan meninggal dunia, sehingga diberlakukan PPKM dengan tujuan keselamatan masyarakat Denpasar dan Bali dari virus yang sangat mematikan tersebut. Memang sangat wajar bila banyak orang mengalami ketakutan tentang hidup mereka setiap menit, jam, hari ke hari. Apalagi bagaimana gambaran tentang masa depan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan nada pesimis, banyak yang berkata, tidaklah tepat untuk kita membicarakan tentang masa depan. Sedangkan pandemi COVID-19 belum berakhir. Masa depan semakin suram.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita semua sebagai keluarga besar Tuhan Yesus Kristus, dan juga secara khusus keluarga besar GPIB Maranatha dan Pasar, dimanapun kita berdomisili, mari janganlah pernah lupa untuk saling mendoakan. Dan setiap malam pukul 9 WITA, sejenak kumpul keluarga di rumah, berdoa untuk keselamatan kita di dalam kuasa Kristus. Dan kita memohon, kiranya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga bersyukur untuk Bapa Sorgawi. Saudara-saudara kita juga sudah sembuh dari COVID. Dan kiranya yang dalam perawatan intensif juga, kita semua mau mendoakan agar mereka sembuh. Ya, seburuk apapun situasi yang sedang kita alami, kita semua harus tetap optimis ya. Sebab hari ini, juga besok, serta masa depan itu sungguh ada. Karena iman dan harapan kita semua kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah hilang. Dasarnya adalah janji firman Tuhan merupakan jaminan kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan menyatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saya memberikan contoh, Bapak, Ibu, saudara kekasih. Saat umat Israel merasa tidak yakin akan masa depannya, mereka merasa khawatir dan takut. Mereka mengalami ketidaksanggupan untuk menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Yosua hadir untuk menguatkan mereka bahwa Tuhan pasti melakukan perbuatan yang ajaib asal mereka menguduskan diri. Yosua pasal 3 ayat 5. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita mengalami tantangan, kesusahan, namun percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, masa depan yang penuh harapan akan memenuhi kehidupan kita. Asal kita semua tanpa terkecuali menguduskan diri dan tidak berpikir, berperasaan, berbuat, serta menjamah apa yang najis bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema sinodal dari pemberitaan firman Allah dalam ibadah keluarga malam hari ini adalah melihat tanda akan masa depan. Saudara kekasih, tanda apakah itu? Yakni, pertama,
melalui lika-liku perjalanan kehidupan Yusuf anak Yakub, di mana di usia 17 tahun Tuhan sudah mengaruniakan hikmat-Nya untuk Yusuf menafsir mimpi-mimpi. Karena Tuhan tahu apa yang akan dihadapi oleh Yusuf untuk masa depannya. Saudara-saudaranya menjualnya kepada kaum pedagang. Lalu ia difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara 2 tahun lamanya. Dan kedua, Raja Firaun bermimpi sampai 2 kali yang mempunyai arti yang sama. Yakni 7 ekor lembu yang kurus dan buruk memakan ke-7 ekor lembu gemuk. Lalu Raja Firaun bangun. Tetapi kemudian ia tidur lagi dan kembali bermimpi untuk kedua kalinya. Ini tertulis dalam pasal 41 ayat 22 dan 24. Raja Firaun melihat dalam mimpi 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi tumbuh 7 bulir gandum yang kering, kurus dan layu. Kemudian memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Firaun sang penguasa khawatir dan takut. Karena tidak ada seorang pun peramal di istananya yang mampu mengartikan mimpinya itu. Hal yang ketiga, Allah memakai juru minum raja. Ia teringat tentang Yusuf, seorang pemuda Ibrani yang dalam penjara pernah mengartikan mimpinya. Lalu sang juru minum raja ini memberitahukan kepada Raja Firaun tentang keberadaan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, Yusuf yang dibebaskan dari penjara mengatakan kepada Raja Firaun bahwa Allah-Nya lah yang mengartikan mimpi itu. Dan Allah-Nya lah akan melakukan yang terbaik bagi Mesir, yakni 7 tahun masa kelimpahan, kemudian 7 tahun masa penderitaan. Allah memakai Raja Firaun, seorang raja kafir, untuk melaksanakan rencana masa depan bagi Mesir, bagi Yusuf dan keluarga besarnya. Bapak Ibu Saudara, hikmat Allah bekerja dalam diri Yusuf, sehingga Yusuf memberikan arahan kepada raja tentang penataan ekonomi yang menunjang logistik kerajaan Mesir. Sehingga Raja Firaun mengangkat serta melantik Yusuf menjadi penguasa di seluruh kerajaan Firaun serta bumi Mesir. Dan Firaun berkata kepada Yusuf bahwa ia hanya punya tahta saja. Bapak Ibu Saudara, bukankah rencana Allah terwujud untuk masa depan Yusuf? Walaupun memerlukan waktu dan peristiwa-peristiwa susah dan senang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah melalui Kejadian pasal 41 ayat 25. Membawa berita kepastian dan sukacita bagi kita semua. Yakni setiap orang percaya punya masa depan. Sesuai dalam firman-Nya dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 18 yang menyatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu
tidak akan hilang. Artinya Bapak Ibu Saudara, semua orang berkesempatan meraih masa depan yang ceria, baik sebagai pribadi maupun keluarga. Tetapi tidak boleh hanya menghayal, hanya bermimpi saja, tetapi harus berusaha dengan giat dan keras dan mengundang Tuhan Yesus Kristus berkarya secara total di dalamnya. Karena Tuhan sendiri yang merencanakan untuk kita. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Oleh sebab itu bersabarlah dan bertekunlah di dalam Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah lakukan untuk Yusuf dan keluarga besarnya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara serta saya, kita punya iman dan pengharapan untuk hal itu. Itulah sebabnya setiap orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya dengan pendidikan yang berkualitas dan baik. Dengan harapan agar anak-anaknya mendapatkan pekerjaan yang terbaik, sehingga masa depan mereka terjamin. Terpujilah karya Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Marilah kita tundukkan kepala kita di hadapan Allah dan sesama kehadiran kita, mari kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha baik, kami semua bersyukur kepadamu. Di dalam persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini, untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga kami, untuk kesehatan keluarga kami, untuk upaya-upaya yang sedang dirintis oleh setiap rumah tangga, agar menjamin kehidupan sejahtera, semakin lebih baik dari hari ke hari. Karena kemurahan hati kasih setia Tuhan menolong kami. Sehingga setiap rumah tangga kokoh dalam iman, sabar, tegar, dan teguh untuk mengalahkan rasa khawatir dan takut menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan perjuangan keluarga. Tuhan mau memberhasilkan itu. Terima kasih untuk kelawatan firman-Mu ya Allah. Bapa baik kami sebagai pribadi maupun keluarga, bahkan persekutuan gereja Maranatha dan Pasar, kami semua sebagai orang percaya yang telah Engkau selamatkan, memiliki tanda-tanda akan masa depan yang Tuhan sedang berkarya merencanakannya bagi kami semua. Yang tentu masa depan itu Bapa di surga, melalui waktu dan peristiwa-peristiwa suka dan susah, tetapi pada akhirnya akan membawa sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan bagi kami sebagai keluarga yang beriman. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Secara khusus pemerintahan Provinsi Bali dan Denpasar. Oleh hikmat Allah, kiranya terjalin relasi yang baik dan bijaksana antara GPIB Maranatha dengan pemimpin pemerintahan setempat di kota Denpasar, teristimewa di dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami juga berdoa agar PPKM agar segera berakhir. Bapa di surga, kami berdoa bagi tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri, serta DPR dan MPR. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi korban bencana alam, bagi masyarakat setempat dan pemerintah. Ya Bapa Surgawi, tolonglah dan selamatkanlah mereka. Kami berdoa dan dunia juga berdoa. Akhirilah virus corona ini ya Bapa. Khususnya di Bali, di kota Denpasar. Sehingga kehidupan boleh normal kembali. Dan peribadatan demikian juga ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi gereja-gereja GPIB, bagi majelis sinode GPIB, bagi mupel-mupel, serta seluruh pendeta, diaken, dan penatua. Sampai di pelosok pos Perkes. Kiranya Tuhan memberkati kesetiaan dan pengabdian dari seluruh pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk PGI dan PGIW. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat GPIB Maranatha dan Pasar yang sakit dan juga dalam perawatan di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami mohon Bapa di surga, biarlah Tuhan mau menolong mereka, memakai seluruh perawatan dari para tenaga medis, obat-obatan, agar mereka kembali pulih dan sehat. Kami berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah. Kiranya kasih setia Tuhan dan keajaiban juga boleh mereka alami. Dan berkati keluarga yang melayani mereka. Ya Allah, inilah doa kami. Sempurnakanlah
serta kabulkanlah ya Allah yang terbaik bagimu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 85, baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan ini dan sucikanlah kami agar mampu mempersembahkan persembahan yang baik kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti Warta Jemaat hari ini, Rabu tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali, mengucapkan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu, Bapak, warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saya mengundang, marilah berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Tuhan adalah harapan orang percaya. Tuhan adalah penolong yang membawa hidup saudara ke masa depan. Berjalanlah ke masa depan dengan Tuhan penolong yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang Tuhan Yesus cintai, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.